Di sini aku Ina ingin memberikan tutorial cara menggunakan Adobe Illustrator. Nah, Adobe Illustrator ini merupakan software editing berbasis vektor. Biasanya AI ini digunakan untuk pembuatan logo. Hasil dari Adobe Illustrator ini ketika untuk digunakan di percetakan itu tidak akan pecah, dan kalau di zoom mau sebesar apapun itu juga nggak akan pecah. Nah, kelebihan dari Adobe Illustrator itu seperti itu. Terus untuk memulainya, tampilan awal dari Adobe Illustrator yaitu seperti ini. Kalian bisa install Adobe Illustrator untuk yang free trial ya, yang gratis selama seminggu. Lalu selanjutnya kalian bisa klik create new. Nah, setelah itu pada tampilan awal kalian akan disajikan template. Ada template untuk mobile, iPhone, iPad, Samsung, dan lain-lain. Terus ada web, ada template untuk print, film dan video, sama art dan ilustrasi. Terus kalau semisal kalian ingin mengcustom sendiri artboardnya, kalian bisa lewat di sini. Kalian bisa mengatur sendiri labelnya berapa, tingginya berapa, terus untuk parameternya kalian ingin apa, orientasinya mau portrait atau landscape, sama color modenya mau RGB atau JMYK, terserah. Terus kita langsung pencet create. Nah, ini untuk tampilan awal. Oke, kita akan berkenalan dengan tools AI terlebih dahulu ya. Tools yang pertama yaitu selection tool. Nah, fungsi dari selection tool ini seperti kursor biasa. Jadi misal kita memiliki objek persegi. Nah, kalau kita ingin memindahkan, ini menggunakan selection tool. Kita bisa memindahkan di sini. Terus kalau mau memperbesar, kalau mau bentuknya tetap proporsional, bisa pencet shift, memperbesar, memperkecil. Terus kalau ingin menambah tingginya, lebarnya juga, menggunakan selection tool. Terus di setiap sudut ini kan ada lingkaran kecil. Nah, ini fungsinya untuk memberikan sudut melengkung pada tiap sudut. Jadi misal kita tahan ini, terus kita tarik, nah sudutnya akan melengkung menjadi seperti ini. Terus kalau semisal kalian ingin cuma satu aja sudut yang mau melengkung, kalian bisa klik dulu, terus kalian bisa seperti ini atau lebih melengkung lagi seperti ini. Nah, seperti itu. Terus untuk tool selanjutnya yaitu direct selection tool. Nah, untuk direct selection tool ini fungsinya untuk memindahkan poin-poin yang ada di objek. Jadi semisal kita memiliki objek, kita seleksi dulu objeknya, terus kita pilih direct selection tool ini. Nah, di sini kan terlihat ada titik-titik biru ini. Nah, ini ada titik-titik biru. Nah, kita bisa memindahkan poin-poin ini
Nah, kita klik dulu poinnya. Habis itu kita bisa pindahkan. Bisa di sini, terus poin di sini, bisa di sini. Kita bisa atur juga. Ini pindah di sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di direct selection tool ini ada direct selection sama group selection tool. Nah, fungsi dari group selection tool ini fungsinya untuk memilih objek yang telah di grup ya. Misal saya memiliki objek persegi. Terus saya grup. Ctrl G. Nah, kalau kita memakai selection tool, jika kita memilih satu objek, maka objek yang lain akan ikut terseleksi. Nah, kalau semisal kita menggunakan group selection tool, meskipun objek ini sudah di grup, kita bisa memindahkan satu objek. Nah, pilih satu objek terus bisa dipindahkan, bisa ke atas, ke samping, meskipun objek ini berada di dalam grup. Terus tool selanjutnya yaitu Magic Wand Tool. Nah, Magic Wand Tool ini fungsinya untuk memilih objek yang memiliki warna yang sama. Jadi semisal ini saya ungroup dulu. Misal ini saya kasih warna merah. Nah, semisal ini warna biru saja. Misal kita ingin menyeleksi objek yang berwarna kuning tanpa menyeleksi satu-satu. Nah, kita bisa menggunakan magic ini. Kita klik warna yang kita inginkan. Nah, maka otomatis warna objek yang memiliki warna kuning akan terseleksi. Oke, lanjut ke lasso tool. Nah, lasso tool ini fungsinya untuk memilih objek secara bebas. Jadi misal kalian ingin memilih dua objek seperti ini, nah dua objek akan terseleksi. Terus dua objek lagi, nah terseleksi. Terus seperti ini. Nah, maka tiap 3 objek akan terseleksi seperti itu. Lalu ada yang namanya pen tool. Nah, pen tool ini fungsinya untuk membentuk shape yang kita inginkan. Jadi bebas mau membentuk bentuk seperti apa. Jadi kita bisa klik dulu. Nah, terus kita ingin membentuk misal seperti ini. Seperti ini. Nah, terus di pen tool ini ada beberapa jenis, ada pen tool, ada add anchor point tool, delete anchor point tool, sama anchor point tool. Nah, add anchor point tool ini fungsinya untuk menambah titik yang ada di shape ya. Misal, nah ini kan titiknya ada 5, kita ingin menambahkan titik di sini. Nah, ini bisa terus menambah titik di sini, tambah titik di sini. Terus kalau delete, nah kebalikannya, ini untuk menghilangkan titik. Nah, ini misal kita hilangkan, nah kita hilangkan seperti itu. Terus kemudian ada anchor point tool.
Jadi misal kita memiliki titik, terus saya ingin merubah bentuk dari titik ini menjadi tidak lancip. Jadi kalian bisa mengklik dulu titiknya, terus tekan, tahan, terus geser ke samping. Nah, seperti ini. Tahan. Nah, seperti ini. Terus ini juga bisa digunakan pada sisi shape ya. Jadi bisa membuat lengkungan pada sisi seperti ini. Lalu kemudian ada kurvatur tool. Kurvatur tool ini fungsinya untuk membentuk shape berbentuk kurva. Jadi misal kita klik poin di sini, terus di sini, terus kemudian membentuk sebuah kurva. Kita klik lagi poin di sini, sama di sini. Nah, bentuknya akan menjadi, kalau disatukan akan menjadi lingkaran. Lalu untuk teks kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya, agar bisa lebih fokus ke dalam teks, karena teks ini itu ada banyak jenisnya. Jadi nanti akan saya taruh di pertemuan selanjutnya biar bisa lebih fokus. Lalu kita lanjut ke tool selanjutnya, yaitu line segment tool. Nah, line segment tool ini fungsinya untuk membuat sebuah garis lurus seperti ini. Jangan lupa dikasih warna ya. Kasih warna, bisa memilih, kalian bisa memilih warnanya di sini. Misal hitam, terus tebal dari garisnya misal saya kasih 7 seperti itu. Nah, terus kalau ingin horizontal bisa pencet shift, atau vertikal, atau kalau mau 45 derajat bisa tekan shift terus miringkan. Nah, seperti ini. Terus kalau kalian mau derajat tertentu, misal bisa klik 2 kali pada artboard. Nah, terus kalian bisa atur panjangnya berapa, sama ingin sudutnya itu berapa derajat bisa. Misal saya 200, terus ini saya pinginnya 55. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Lalu ada aktul. Ini fungsinya untuk membentuk garis lengkung. Bisa seperti ini. Kalau mau proporsional bisa pencet shift. Jadinya nanti akan seperempat lingkaran. Seperti ini. Lalu ada spiral. Fungsinya untuk membuat garis spiral. Seperti ini, garis spiral. Selanjutnya yaitu ada rectangular grid. Ini fungsinya untuk membuat persegi panjang yang memiliki grid ya. Nah, seperti ini. Kalau ingin kotaknya itu ukurannya sama, bisa pencet shift. Lalu ada polar grid. Ini memberikan grid tapi untuk
bentuk polar, lingkaran. Nah, seperti ini. Kemudian masuk ke shape default yang ada di AI ini ada rectangle, rounded rectangle, ellipse, polygon, star, sama flare. Kalau yang rectangle ini kita bisa membuat persegi panjang atau persegi ya. Kalau persegi panjang seperti ini, misal saya kasih warna kuning. Terus kalau kalau misal persegi bisa pencet shift. Terus untuk rounded ini sama seperti rectangle, cuma itu tiap sudutnya itu ada sedikit lengkungan. Bisa seperti ini. Nah, sudutnya ini ada sedikit lengkungan ya. Setelah itu ada ellipse. Ellipse ini bisa dibuat untuk membuat ellipse atau membuat lingkaran. Kemudian kalian juga bisa atur jari-jarinya. Klik 2 kali pada artboard. Nah, di sini kalian bisa atur lebar sama tingginya berapa. Kemudian ada polygon. Polygon tool ini defaultnya itu memiliki 6 sisi ya, memiliki 6 sisi. Nah, seperti ini. Namun kalian juga bisa membuat segitiga dari polygon tool ini. Nah, caranya klik 2 kali. Nah, terus pilih mau berapa sisi. Kalau segitiga berarti 3. Oke, nah sudah. Lalu ada star tool. Nah, ini fungsinya untuk membuat bintang. Lalu kalian juga bisa menentukan titik-titik yang ada di bintang mau berapa sudut lancip. Nah, kalau bintang kan ada 5, misal saya nambah 7. Nah, jadinya akan seperti ini. Lalu ada flare tool. Flare tool ini untuk membentuk sinar cahaya. Nah, jadi misal seperti ini. Nah, bentuknya akan menjadi seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya yaitu cara memberi warna pada objek ya. Misal saya membentuk sebuah persegi. Nah, cara mewarnainya kan bisa lewat appearance ini atau bisa lewat sini. Nah, kalau lewat sini itu kalian bebas mau memilih warna apa aja. Misal aku mau warna hijau. Nah, oke. Terus stroke-nya garis tepi itu kalian nah di belakang warna hijau ini adalah warna untuk garis tepi. Nah, jadi kalau kalian mau mewarnai garis tepinya, klik dulu sampai kotaknya ini berada di atasnya yang hijau ini. Terus kalian klik 2 kali. Nah,
terus kalian pilih warna. Oke. Terus kalian juga bisa atur ketebalan garis tepinya lewat appearance ini mau berapa. Misal mau 13, nah, tambah tebal seperti itu. Oh ya, untuk merotasi shape itu kalian bisa arahkan kursor di sudut shape, setelah itu sampai kursornya berbentuk seperti ini. Habis itu kalian bisa putar shape-nya, bisa merotasi shape yang kalian bentuk seperti itu. Oke, sudah, mungkin segitu dulu. Untuk tools-tools yang lain mungkin akan saya jelaskan di video berikutnya. Untuk pertemuan pertama mungkin segini dulu, dan oh iya, saya mungkin akan memberi tugas kepada adik-adik tentang yang sudah saya jelaskan seperti ini untuk mengasah kemampuan adik-adik ya. Dasar-dasar dari Adobe Illustrator itu sudah menguasai apa belum? Nanti akan saya taruh link drive-nya, tugasnya seperti apa di deskripsi. Oke, mungkin segitu dulu dari aku. Semoga ini bermanfaat buat adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.